Pak, perkenalkan saya Andi Cia dengan NPM 2241095. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil UAS dari statistika penelitian saya yang berjudul Factor Influencing Decision Making to Adapt Cross-Border E-Commerce, yang terdiri dari 6 variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen saya terdiri dari purchase benefit, purchase security, purchase cost, government support, organizational readiness, dan organizational innovativeness. Sedangkan untuk variabel dependen saya terdiri dari cross-border e-commerce adoption. Untuk metode pengumpulan data yang saya lakukan melalui kuesioner yang memiliki target yaitu semua pemilik UMKM yang berada di Indonesia. Jumlah responden saya terdiri dari 450 responden. Setelah kita memiliki data responden ini, kita akan masukkan data ke dalam Excel. Setelah kita masukin data ke Excel, kita akan melakukan pengujian atau penelitian. Dan pengujian pertama itu ada pengujian data demografi untuk mengetahui klasifikasi data-data dari kuesioner atau yang mengisi kuesioner kita. Untuk penelitian ini kita menggunakan SPSS untuk melakukan pengujiannya. Untuk SPS ini kita mengisi nama, label, value. Untuk nama yaitu kayak dari jenis pertanyaan awal yang kita buat itu kayak jenis kelamin, pendidikan, usia, omset, dan UMKM. Sedangkan untuk label itu hampir mirip kayak nama dan yang untuk value itu dari pilihan dari pertanyaan kita. Kayak misalnya ada pilihan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dijadiin nomor satu, dan perempuan dijadiin nomor dua. Jadi kayak kita pilihan itu diganti menjadi angka agar dapat diteliti. Untuk setelah itu kita masukin data Excel kita ke dalam SPS ini dan kita analyze deskripsi statistik, frequency, habis itu kita pindahin semua ke kanan dan klik OK. Ini merupakan data atau hasil dari demografi yang kuesioner kita miliki. Eh, untuk punya saya itu lebih banyak responden perempuan dibandingkan laki-laki, sedangkan untuk pendidikan terakhir itu lebih banyak dari S1, untuk usia lebih banyak dari 28 tahun sampai 43 tahun, dari omset itu lebih banyak dari usaha kecil, dan yang terakhir itu jenis UMKM itu lebih banyak yang berasal dari food and beverage. Dan selanjutnya itu ada jenis penelitian untuk olah data atau penelitian untuk mengetahui data. Untuk uji data itu kita menggunakan Smart PLS. Tampilannya seperti ini. Kita akan masukin datanya ke dalam. Setelah udah muncul kayak gini, kita gambar tabelnya. Kayak tabel dari variabel kita gitu. Setelah itu kita jangan lupa untuk mengubah namanya biar nanti nggak bingung sesuai dengan variabel kita. Setelah kita itu nanti gambaran terakhirnya bakal jadi muncul kayak gini. Setelah udah muncul kayak gini, kita akan melakukan uji data. Uji datanya kita tekan PLS algorithm dan klik Start Calculation. Untuk hasil uji data yang kita butuhkan itu yang pertama itu ada FIF. Di mana seperti yang kita ketahui itu FIF itu merupakan uji data yang untuk mengetahui apakah ada multikolineritas di dalam data kita atau tidak. Dan memiliki untuk uji multikolineritas itu kayak kita itu nilainya itu maksimalnya itu adalah 5. Jika di atas 5 artinya ada multikolineritas. Untuk data saya punya itu di bawah 5 jadi kayak aman atau udah bagus. Jadi udah bisa melanjutkan untuk metode yang lain. Metode yang kedua itu ada autoloading, di mana autoloading itu adalah pengujian untuk mengetahui korelasi dari masing-masing indikator, yang di mana untuk autoloading itu nilai minimalnya itu harus 0,7. Jadi atau harus berada di atas 0,7. Untuk autoloading yang saya punya itu semuanya itu sudah berada di atas 0,7 sehingga dapat dikatakan sudah aman dan dapat menunjukkan untuk metode selanjutnya. Untuk metode selanjutnya ada metode AV
AVE yang AVE. AVE itu uji data untuk kita mengetahui rata-rata dari variabel kita, di mana untuk AVE ini harus nilainya itu berada di atas 0,5 untuk memenuhi validitas konvergen. Sehingga dari yang kita punya ini AVE-nya itu ada di sini, dapat dikatakan AVE kita itu sudah berada di atas 0,5, jadi dapat dikatakan sudah aman. Selanjutnya itu ada cross loading. Untuk cross loading itu ada di sini, dan cross loading itu nilainya itu harus berada di atas 0,5 untuk masing-masing indikator. Kayak indikator yang kita punya itu harus kayak ini, kayak sesuai lah, sesuai kayak cross border dia sama cross border, government support dia sama government support, atas sama bawahnya harus sama di atas 0,5. Untuk punya saya itu sudah dapat dikatakan aman. Dan untuk Fornell Larkernya itu punya saya punya saya itu sudah dapat dikatakan aman, dikarenakan ininya itu lebih tinggi dibandingkan variabel lain. Kayak variabel yang ini bisa menjelaskan variabelnya secara menyeluruh dibandingkan variabel lain yang menjelaskan variabel yang dimiliki. Dan ini semuanya dapat dikatakan ini sudah berada di atas 0, sudah bisa menjelaskan, jadi dapat dikatakan aman. Untuk HTMT-nya itu nilainya itu harus di bawah 0,9. Namun punya saya itu HTMT-nya itu eh, ada yang di atas 0,9, jadi dapat dikatakan mungkin ada masalah pada validitas diskriminan. Namun eh, untuk uji diskriminan ini yang saya ambil itu cuma Fornell untuk yang saya gunakan. Dan yang lain itu saya tidak tampilkan pada penelitian saya. Yang selanjutnya itu ada Cross-Benz Alpha, di mana Cross-Benz Alpha itu adalah uji nilai reliabilitas yang koefisien, di mana nilai yang dibutuhkan itu harus berada di atas 0,6. Untuk Cross-Benz Alpha-nya itu punya saya itu sudah berada di atas 0,6 semua, jadi sudah dapat dikatakan aman atau memenuhi syarat. Yang selanjutnya itu ada composite reliability, dia itu sama kayak Constance alpha untuk validitas diskriminan, namun nilai yang dibutuhkannya itu harus di atas 0,7 agar dapat dikatakan aman. Jadi untuk punya sayanya itu sudah berada di atas 0,7, yang dapat di sini dapat dilihat di atas 0,7, artinya sudah dapat dikatakan aman. Yang selanjutnya itu ada di sini ada untuk untuk melihat apakah ini signifikan atau tidak signifikan. Ini harus dari sini dan calculate dan bootstrapping dan calculation, dan ini hasilnya. Dari variabel saya terdapat tiga variabel yang signifikan dan tiga variabel yang tidak signifikan. Tiga variabel yang signifikannya itu ada government support, organizational innovativeness, dan organizational readiness. Sedangkan untuk yang tidak signifikan itu ada perceived security, perceived benefit, dan perceived cost. Seperti yang kita ketahui itu, jika signifikan itu harus berada di bawah 0,05. Jika berada di bawah artinya signifikan, jika di atas 0,05 artinya tidak signifikan. Di mana dilihat dari p-value-nya. Dari yang punya saya itu untuk purchase benefitnya itu nilainya berada di atas 0,222, jadi dia katakan tidak signifikan. Untuk purchase security yang 0,130 artinya tidak signifikan. Yang purchase cost-nya 0,781 yang menandakan tidak signifikan. Government support-nya 0,003 yang dapat dikatakan signifikan. Dan organization readiness dan inovatif sama-sama memiliki hasil 0,000 yang menandakan signifikan. Untuk selanjutnya yaitu R square, di mana kita balik ke yang tadi. R square-nya di sini.
di mana hasil S-square yang saya punya itu 0,586. Artinya yang menandakan bahwa variabel independen bisa menjelaskan sebanyak 0,586 dibandingkan variabel luar yang sebanyak 41,5 yang menjelaskan dari faktor lain atau faktor di luar model. Jadi dapat dikatakan jika semakin tinggi R square semakin baik, dan punya penelitian ini dapat dikatakan baik. Oke, untuk sekian dari presentasi saya. Terima kasih.